Halo Sobat AM yang terkasih, berjumpa lagi dengan saya, Frater Patrick, dalam Renungan Harian Seminari Tinggi Angin Mamiri, Minggu 2 Mei 2021. Mari kita awali renungan kita pada hari ini dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat AM yang terkasih, hari ini bersama seluruh gereja kita merayakan hari Minggu Paskah yang kelima. Sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8 mengisahkan tentang Yesus yang menyebut dirinya sebagai pokok anggur yang benar dan kita adalah ranting-rantingnya. Yesus mengungkapkan kedekatan relasinya dengan kita umatnya dalam perumpamaan tentang pokok anggur. Kita, umat manusia, hanya dapat berbuah jika ada dalam kesatuan dengan sang pokok anggur, yakni Yesus sendiri. Tuhan Yesus kemudian melanjutkan, "Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, supaya kamu berbuah banyak, karena di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Sobat AM yang terkasih, menarik untuk kita renungkan ialah bahwa satu-satunya cara agar dapat berbuah yakni tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Sebagai orang Kristen, sesungguhnya Kristus sudah tinggal di dalam diri kita melalui sakramen-sakramen yang kita terima. Melalui sakramen baptis, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Melalui sakramen penguatan, kita menerima pencurahan Roh Kudus dan berpuncak pada sakramen Ekaristi, di mana Yesus sendiri mau mengunjungi kita dan tinggal di dalam hati kita. Pertanyaan yang bisa kita renungkan adalah, apakah saya sudah tinggal di dalam Yesus? Hal ini bisa kita lihat dari pikiran, dari perkataan, dan dari perbuatan kita. Apakah sudah sejalan dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan Yesus sendiri? Sobat AM yang terkasih, ada banyak halangan yang bisa membuat kita tidak sehati, tidak sepikiran, dan tidak seperbuatan dengan Kristus. Godaan untuk berbuat dosa, godaan untuk tidak berbuat baik, godaan untuk lari dari tanggung jawab, godaan untuk mager, godaan untuk tidak melakukan apa-apa. Padahal sesungguhnya Yesus yang tinggal di dalam hati kita selalu mengingatkan kita melalui suara hati, dan juga mengingatkan kita melalui orang-orang yang senantiasa memberikan teguran dan nasihat kepada kita. Oleh karena itu, Sobat AM yang terkasih, jika kita merasa bahwa setelah sekian lama menjadi orang Kristen, hidup saya belum berbuah, bisa jadi karena kita belum tinggal di dalam Yesus, meskipun Yesus sudah tinggal di dalam hati kita melalui sakramen yang kita terima. Untuk dapat memahami pikiran, perkataan, dan tindakan Yesus dapat kita lakukan melalui hidup rohani yang disiplin, berdoa, membaca dan merenungkan kitab suci, senantiasa berbuat baik, serta mendengarkan suara hati dan sapaan serta masukan dari orang baik yang ada di sekitar kita. Karena itu, mari kita tinggal di dalam Yesus yang diwujudkan dengan pikiran, dengan kata-kata, dengan tindakan yang semakin serupa dengan Yesus. Pada saat itulah ketika kita meminta, maka kita akan memperoleh, sehingga kita berbuah banyak dan menjadi tanda bahwa kita adalah murid-murid Kristus yang sejati. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.